Rangkaian listrik terdiri dari rangkaian seri, paralel, dan campuran. Pada rangkaian seri, arus yang mengalir melalui konduktor tidak mengalami percabangan. Sehingga jika salah satu titik aliran arus terputus, maka semua titik tidak mendapatkan arus listrik dan lampu tidak menyala. Pada rangkaian paralel, lampu atau resistor hambatan dipasang secara bercabang. Ketika salah satu percabangan diputuskan aliran arusnya, cabang lain tidak akan terganggu. Artinya, lampu yang mati hanya pada cabang yang terputus, sementara yang lain tetap menyala. Rangkaian campuran adalah gabungan dari rangkaian paralel dan rangkaian seri. Pada rangkaian ini lampu tidak menyala sama terang karena ada perbedaan daya listrik. Mari kita lihat hubungan antara V dan I pada berbagai jenis rangkaian listrik melalui percobaan hukum Kirchhoff 1. Percobaan pertama pada rangkaian seri. Untuk mengukur arus yang masuk pada lampu pertama, maka kita pasang ampermeter yang dipasang secara seri pada rangkaian. Dengan cara yang sama dipasang ampermeter satu lagi untuk mengukur arus yang masuk pada lampu kedua. Selanjutnya dipasang ampermeter yang ketiga untuk mengukur arus yang keluar dari lampu kedua. Perhatikan jarum penunjuk pada ketiga ampermeter. Ternyata jarum yang ditunjukkan oleh ketiga ampermeter menunjukkan angka yang sama. Artinya arus yang masuk ke masing-masing lampu maupun yang keluar pada rangkaian seri mempunyai nilai yang sama. Selanjutnya kita pasang voltmeter pada masing-masing lampu dan pada kedua lampu untuk mengetahui beda potensialnya. Beda potensial pada lampu kedua adalah 2,4 volt dan beda potensial pada lampu pertama adalah 2,6 volt, sedangkan beda potensial yang masuk pada gabungan kedua lampu adalah 5 volt. Artinya, beda potensial yang digunakan oleh kedua lampu sama dengan jumlah beda potensial yang digunakan oleh masing-masing lampu. Selanjutnya percobaan kedua pada rangkaian paralel. Kita pasang ampermeter untuk mengukur arus yang akan masuk ke dalam percabangan. Arus yang masuk ke dalam percabangan menunjukkan angka 0,7 ampere. Arus yang masuk ke cabang lampu pertama menunjukkan angka 0,34 ampere. Dan arus yang masuk ke lampu cabang kedua menunjukkan angka 0,36 ampere. Artinya jumlah arus yang masuk ke cabang ke-1 dan cabang kedua sama dengan nilai arus yang masuk ke dalam percabangan. Selanjutnya kita ukur beda potensial pada rangkaian paralel. Voltmeter pertama dipasang untuk mengukur beda potensial yang digunakan oleh kedua lampu dalam percabangan.
Nilai beda potensial yang digunakan oleh kedua lampu sebesar 4 volt. Voltmeter yang kedua dipasang untuk mengetahui nilai beda potensial pada lampu percabangan pertama. Nilai beda potensial pada lampu cabang pertama menunjukkan angka 4 volt. Kemudian dipasang voltmeter selanjutnya untuk mengukur lampu pada cabang yang kedua. Nilai beda potensial pada lampu cabang kedua juga menunjukkan angka yang sama, yaitu 4 volt. Artinya pada rangkaian paralel, beda potensial yang digunakan oleh kedua lampu dalam percabangan sama dengan nilai beda potensial yang digunakan oleh masing-masing lampu dalam percabangan. Dari percobaan tersebut dapat disimpulkan pada rangkaian seri, jika VAB adalah beda potensial pada lampu pertama dan VBC adalah beda potensial pada lampu kedua, serta VAC adalah beda potensial yang digunakan oleh kedua lampu yang disusun secara seri, maka data hasil percobaan menunjukkan VAC sama dengan jumlah VAB dan VBC. Jika IAB adalah arus yang mengalir pada lampu pertama dan IBC adalah arus yang mengalir pada lampu kedua, sedangkan IAC adalah arus yang mengalir pada kedua lampu yang disusun secara seri, hasil percobaan menunjukkan bahwa I yang mengalir di kedua lampu sama dengan I yang masuk ke dalam lampu pertama dan juga yang masuk ke dalam lampu kedua. Dengan menggunakan persamaan hukum Ohm di mana V sama dengan I kali R, maka kita bisa mensubstitusikan ke dalam persamaan VAC sama dengan VAB ditambah VBC. V diganti dengan I kali R, maka I kali R seri sama dengan I kali R1 ditambah I kali R2. Nilai I-nya sama karena IAC sama dengan IAB sama dengan IBC, sehingga persamaannya menjadi R seri sama dengan R1 ditambah R2. Pada hambatan yang disusun secara paralel, aliran arus listrik mengalami percabangan. I1 adalah arus yang masuk ke hambatan pertama dan I2 adalah arus yang masuk ke hambatan kedua. IAB adalah arus total yang masuk ke dalam rangkaian paralel. Nilai hasil percobaan menunjukkan bahwa I total atau IAB sama dengan I1 ditambah I2. Dan beda potensial yang masuk ke kedua hambatan menunjukkan angka yang sama dengan beda potensial yang masuk ke masing-masing hambatan, sehingga dirumuskan bahwa VAB sama dengan V1 sama dengan V2. Dengan menggunakan persamaan hukum Ohm di mana I sama dengan V per R, maka bisa kita substitusikan ke dalam persamaan IAB sama dengan I1 ditambah I2, I kita ganti dengan V per R, maka persamaannya menjadi VAB per R paralel sama dengan V1 per R1 ditambah V2 per R2. Karena VAB sama dengan V1 sama dengan V2, maka persamaannya menjadi 1 per R paralel sama dengan 1 per R1 ditambah 1 per R2. Hasil-hasil percobaan tersebut membuktikan bahwa
jumlah kuat arus yang masuk pada suatu titik percabangan sama dengan jumlah arus yang keluar dari titik itu. Persamaan ini disebut dengan hukum Kirchhoff 1. Arah panah menentukan mana arus yang masuk dan mana arus yang keluar. Jika tidak ada percabangan atau rangkaian seri, maka jumlah kuat arus akan sama dengan nilai arus di setiap titik. Mari kita perhatikan contoh soal yang menggunakan persamaan hukum Kirchhoff. Perhatikan gambar berikut ini. Tentukan aliran arus listrik dan beda potensial yang melalui R1, R2, dan R3. Dari gambar terlihat bahwa bentuk rangkaiannya adalah campuran, di mana I yang melewati R1 sama dengan I total yang masuk ke rangkaian, kemudian bercabang ke R2 dan R3. Maka berlaku persamaan I1 sama dengan I2 ditambah I3. Dari gambar diketahui R1 sama dengan 6 ohm, R2 sama dengan 10 ohm, dan R3 sama dengan 15 ohm. Diketahui juga V total yang masuk ke dalam rangkaian sama dengan 12 volt. Yang ditanyakan adalah berapa arus yang masuk di R1, R2, dan R3 dan beda potensial yang mengalir di R1, R2, dan R3. R2 dan R3 tersusun secara paralel, maka kita selesaikan dulu dengan menggunakan persamaan 1/Rp sama dengan 1/R1 tambah 1/R2. Maka 1/Rp sama dengan 1/10 ditambah 1/15, disamakan penyebutnya dan dijumlahkan, maka 1/Rp sama dengan 5/30. Karena yang ditanya adalah Rp, maka dibalik Rp/1 sama dengan 30/5, Rp sama dengan 6 ohm. Selanjutnya R paralel digabung dengan R1 menjadi rangkaian seri, sehingga R total sama dengan R1 ditambah Rp sama dengan 6 ohm ditambah 6 ohm, diperoleh R total sama dengan 12 ohm. Setelah R total diketahui, maka kita bisa mencari I total dengan menggunakan persamaan IT sama dengan VT per RT. IT sama dengan 12 volt dibagi 12 ohm, maka I total sama dengan 1 ampere. I total nilainya sama dengan arus yang masuk ke hambatan pertama, sehingga I1 juga sama dengan 1 ampere. Setelah nilai I1 diketahui, maka bisa kita cari beda potensial yang mengalir pada hambatan pertama dengan persamaan V1 sama dengan I1 kali R1. V1 sama dengan 1 ampere dikalikan 6 ohm, V1 sama dengan 6 volt. V total sama dengan V yang mengalir pada hambatan pertama ditambah dengan V yang mengalir pada hambatan yang disusun paralel, maka VT sama dengan V1 tambah VP. VT diketahui 12 volt sama dengan 6 tambah VP. VP sama dengan 12 kurang 6 sama dengan 6 volt. Pada rangkaian paralel berlaku VP sama dengan V2 sama dengan V3. Maka nilai V2 dan V3 sama dengan nilai V paralel, yaitu 6 volt. I2 bisa kita cari dengan persamaan I2 sama dengan V2 per R2 sama dengan 6/10, maka I2 sama dengan 0,6 ampere.
I3 juga bisa kita cari dengan persamaan I3 sama dengan V3 per R3 sama dengan 6 per 15, maka I3 sama dengan 0,4 ampere. Maka diperoleh jawaban I1 sama dengan 1 ampere, I2 sama dengan 0,6 ampere, dan I3 sama dengan 0,4 ampere. Dan beda potensialnya V1 sama dengan 6 volt, V2 sama dengan 6 volt, dan V3 juga sama dengan 6 volt.